Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pandedi. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penilaian harian untuk materi limit di mana X-nya mendekati tak hingga. Yuk kita bahas sama-sama soalnya. Oke, kita perhatikan soal ini. Ini adalah tipe soal limit X mendekati tak hingga dari fungsi aljabar yang bentuknya pecahan. Untuk bisa mudah menyelesaikan soal ini, kita perhatikan bentuk umumnya, yaitu limit X mendekati tak hingga AX pangkat M per BX pangkat N. Ya, kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang adalah M, pangkat tertinggi dari penyebut adalah N. Nah, jika M sama dengan N, maka kita ambil koefisiennya, yaitu A per B. Jika M lebih dari N, maka jawabannya adalah plus minus tak hingga. Jika M kurang dari N, maka jawabannya adalah 0. Nah, sekarang kita perhatikan soal ini. Pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 5, pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 5. Berarti kesimpulannya M sama dengan N. Maka nilai dari limit ini kita ambil koefisiennya, yaitu 12/4 sama dengan 3. Oke, mudah dipahami ya. Oke, soal selanjutnya, ini masih bentuk limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan. Nah, kita perhatikan sekali lagi pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 7, pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 5. Berarti kesimpulannya ini adalah M lebih dari N. Maka jawabannya adalah plus minus tak hingga. Nah, untuk soal ini kita lihat koefisiennya, ini ada minusnya, yang bawah adalah positif. Maka jawabannya sudah pasti min tak hingga. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga, bentuk pecahan masih. Kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilangnya. Pembilangnya pangkatnya terbesar adalah X pangkat 6. Pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah X pangkat 7. Maka kesimpulan kita, M kurang dari N, maka jawabannya 0. Maka nilai limit ini untuk soal ini adalah sama dengan 0. Oke, berarti jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Ya, kita perhatikan soal ini masih limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ya, kita sederhanakan dulu bentuk ini. Ini adalah limit X mendekati tak hingga. Ingat, kita lihat pangkat tertinggi dari pembilangnya. Nah, ini dikuadratkan kembali, berarti kita ambil yang 4X pangkat 3 kuadrat. Per pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah 8X pangkat 6. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati tak hingga, ini adalah 4 kuadrat X pangkat 6 per 8X pangkat 6. Ya, sehingga kalau kita sederhanakan, ini pangkatnya sudah sama, maka kita ambil 4 pangkat 2 per 8 atau 16/8 sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan kembali soal ini. Masih limit X mendekati tak hingga bentuk pecahan. Kita lihat pangkat-pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, soal ini kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah, yaitu limit X mendekati tak hingga. Nah, pangkat tertinggi dari pembilang yang akan kita kalikan adalah 6X pangkat 3 dengan 2X pangkat 5. Sehingga menjadi 12X pangkat 8 per pangkat tertinggi dari penyebutnya yang akan kita pangkatkan kembali yaitu 2X pangkat 4 dipangkatkan dengan 3. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit X mendekati tak hingga, ini 12X pangkat 8, ini menjadi 2 pangkat 3, 8, kemudian X-nya pangkat 12. Nah, kalau kita perhatikan, pangkat tertinggi dari pembilang adalah 8, pangkat tertinggi dari penyebut adalah 12. Berarti kesimpulan kita, M kurang dari N. Sehingga untuk limit ini jawabannya adalah 0. Oke? Sekarang kita perhatikan limit X mendekati tak hingga bentuk pengurangan, yaitu bentuk umumnya adalah Fx dikurang Gx. Ya, jadi bentuk ini adalah limit X mendekati tak hingga Fx dikurang Gx. Nah, untuk soal ini kita bisa tulis limit
X mendekati tak hingga, bentuknya adalah akar AX tambah B dikurang akar CX tambah D. Jadi yang kita perhatikan adalah konstanta dari A dan C-nya ya. Konstanta dari variabel X dan X-nya kita perhatikan. Ketika A sama dengan C, maka ini menghasilkan nilai 0. Ketika A lebih dari C, maka jawabannya adalah tak hingga. Ketika A kurang dari C, maka jawabannya adalah min tak hingga. Nah, untuk soal ini kita perhatikan, ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai C-nya. Berarti kesimpulan kita A sama dengan C, maka nilai dari limit ini adalah sama dengan 0, atau jawabannya adalah B. Oke? Ya, kita perhatikan soal ini. Ini adalah limit X mendekati tak hingga akar 6X min 6 dikurang akar 6X tambah 7. Nah, ingat untuk tipe soal ini kita perhatikan, ini kita anggap A-nya sama dengan 6, ini adalah C-nya sama dengan 6. Nah, kita lihat nilai A sama dengan C. Nah, berarti untuk tipe soal seperti ini jawabannya adalah 0. Mudah bukan? Ya, kita perhatikan limit X mendekati tak hingga bentuk selisih. Sekali lagi untuk tipe soal seperti ini sangat mudah. Kita perhatikan nilai A-nya. Di sini A-nya sama dengan 3, di sini C-nya sama dengan 4. Berarti kesimpulan kita A kurang dari C, sehingga untuk soal ini jawabannya adalah min tak hingga atau yang A. Ya, kita perhatikan soal limit X mendekati tak hingga bentuk selisih Fx dikurang Gx. Kita perhatikan nilai A dan C-nya. Di sini nilai A-nya adalah 9, kemudian nilai C-nya adalah 6. Berarti bisa kita simpulkan A lebih dari C. Sehingga untuk soal ini jawabannya sudah pasti adalah tak hingga atau yang E. Oke, kita perhatikan limit X mendekati tak hingga bentuk selisih Fx dikurang Gx. Nah, bentuk ini kita bisa tuliskan bentuk umumnya, yaitu limit X mendekati tak hingga, ini adalah Fx dikurang Gx, yang bentuk umumnya bisa kita tulis kembali, limit X mendekati tak hingga, akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C, dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, untuk soal ini, supaya mudah mengerjakannya, kita perhatikan koefisien A dan P dari X kuadrat. Ketika A sama dengan P, maka kita bisa menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kemudian ketika A lebih dari P, ini jawabannya adalah tak hingga. Ketika A kurang dari P, ini jawabannya min tak hingga. Oke, untuk soal ini kita perhatikan nilai A dan P-nya. Di sini nilai A-nya adalah 1, di sini nilai P-nya adalah 1. Berarti bisa kita simpulkan nilai A sama dengan P, sehingga kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kita lihat nilai B-nya adalah 9, ini B-nya, 9 dikurang Q-nya. Q-nya adalah plus 1, jadi 9 dikurang 1 per 2 akar 1. Berarti sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Atau jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kamu perhatikan soal ini. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat tambah 10X min 1 min akar 4X kuadrat min 2X tambah 5. Kita perhatikan untuk soal ini sekali lagi, ini nilai A-nya sama dengan 4, kemudian nilai P-nya sama dengan 4. Berarti kita simpulkan A sama dengan P. Nah, untuk A sama dengan P, kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti kita lihat nilai B-nya adalah sama dengan 10, nilai Q-nya adalah min 2. Berarti bisa kita substitusi 10 dikurang min 2 per 2 akar 4. Atau sama dengan 12 per 2 kali 2 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat min 6X dikurang akar 9X kuadrat tambah 6X min 2. Kita perhatikan nilai A dan P-nya untuk tipe soal seperti ini.
kita lihat A-nya di sini adalah 9, kita tulis A-nya sama dengan 9, kemudian P-nya juga ternyata sama dengan 9. Berarti kesimpulan kita nilai A sama dengan nilai P. Nah, untuk tipe soal seperti ini, kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Berarti kita perhatikan nilai B-nya di sini adalah min 6, nilai Q-nya adalah 6. Berarti bisa kita tulis min 6 dikurang 6 per 2 akar 9. Atau sama dengan min 12 per 2 kali 3 sama dengan min 12 per 6 sama dengan min 2. Atau jawabannya adalah yang D. Ya, kita perhatikan soal bentuk limit X mendekati θ hingga akar 7X kuadrat tambah 8X tambah 3 dikurang akar 5X kuadrat tambah 2X tambah 1. Kita lihat untuk tipe soal seperti ini, nilai A dan P-nya. Di sini A-nya sama dengan 7, di sini P-nya sama dengan 5. Berarti bisa kita simpulkan A lebih dari P. Nah, untuk A lebih dari P, maka kita bisa langsung jawab. Jawaban untuk soal ini adalah θ hingga atau yang E. Ya, kita perhatikan soal limit X mendekati θ hingga akar 4X kuadrat tambah 10X tambah 6 dikurang akar 6X kuadrat tambah 2X min 5. Sekali lagi kita perhatikan nilai A dan P-nya. Di sini A-nya sama dengan 4, di sini P-nya sama dengan 6. Berarti kita simpulkan A kurang dari P. Nah, kalau A kurang dari P, maka jawabannya sudah jelas untuk limit ini adalah min θ hingga atau yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal ini. Ini adalah limit X mendekati θ hingga akar X kuadrat min 4X tambah 4 dikurang dalam kurung X plus 3. Nah, tipe soal seperti ini harus kita ubah dulu. Yang ini kita ubah menjadi bentuk akar. Berarti bisa kita tulis limit X mendekati θ hingga akar dari X kuadrat min 4X tambah 4 dikurang. Nah, ini kita jadikan bentuk akar menjadi X tambah 3 kuadrat. Sehingga ini harus kita uraikan kembali menjadi limit X mendekati θ hingga akar dari X kuadrat min 4X tambah 4 dikurang akar dari X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, sekarang kita perhatikan koefisien dari X kuadrat atau A-nya adalah 1. Koefisien dari X kuadrat ini atau P-nya juga sama dengan 1. Berarti kita simpulkan A sama dengan P. Nah, kalau A sama dengan P, kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kita perhatikan nilai B-nya. Di sini B-nya adalah min 4, di sini Q-nya adalah 6. Berarti bisa kita tulis min 4 dikurang 6 per 2 akar 1. Berarti sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Atau jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Kita perhatikan soal ini, limit X mendekati θ hingga akar 4X kuadrat min 8X tambah 2 dikurang 2X min 2. Nah, tipe soal seperti ini, yang sebelah sini kita ubah dulu bentuknya supaya bisa menjadi bentuk akar. Berarti kita tuliskan seperti ini dulu. Nah, limit X mendekati θ hingga akar dari 4X kuadrat min 8X tambah 2. Nah, ini minnya kita keluarkan dulu sehingga dalam kurung 2X tambah 2. Gitu ya. Selanjutnya kita tuliskan kembali jadi limit X mendekati θ hingga akar dari 4X kuadrat min 8X tambah 2 min akar, nah ini kita kasih kuadrat berarti jadi 2X tambah 2 kuadrat. Kemudian kita buka kuadratnya jadi limit X mendekati θ hingga, ini tetap ya, menjadi 4X kuadrat min 8X tambah 2 dikurang, ini kita buka kuadratnya jadi 4X kuadrat tambah 8X tambah 4. Nah, kita perhatikan koefisien A dan P-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 4, di sini nilai P-nya juga sama dengan 4. Berarti A sama dengan P, sehingga kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kita perhatikan nilai B-nya adalah min 8, nilai Q-nya adalah 8. Berarti bisa kita tulis min 8 dikurang 8 per 2 akar 4. Atau sama dengan
min 16 per 2 kali 2 sama dengan min 16 per 4 sama dengan min 4. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan tipe soal seperti ini. Nah, sama dengan yang sebelumnya, maka bentuk yang ini kita ubah dulu menjadi akar. Berarti kita tulis menjadi limit X mendekati θ hingga akar dari 3X tambah 1 kuadrat dikurang akar 9X kuadrat tambah 3. Nah, kemudian kita buka akarnya menjadi limit X mendekati θ hingga akar dari 9X kuadrat tambah 6X tambah 1 dikurang akar 9X kuadrat tambah 3. Nah, ini kita perhatikan nilai A dan P-nya. Di sini A-nya sama dengan 9, di sini P-nya juga sama dengan 9. Berarti A sama dengan P, nah, maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita lihat nilai B-nya sama dengan 6, sedangkan Q-nya nilainya adalah 0. Sehingga bisa kita tulis 6 dikurang 0 per 2 akar 9. Atau 6 per 2 kali 3 sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Oke, mudah bukan? Sekarang kita perhatikan limit X mendekati θ hingga dari fungsi trigonometri. Nah, untuk soal seperti ini, kita perhatikan bahwa ketika X-nya mendekati θ hingga, maka kita ubah jadi X min θ hingga mendekati 0. Ini kita misalkan jadi Y mendekati 0. Kemudian dimisalkan 1/X sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, sehingga soal ini bisa kita tuliskan sama dengan limit Y mendekati 0, ini jadi 3 dikali 1/Y, sin, nah 1/X-nya berubah jadi Y. Berarti kalau kita tuliskan jadi limit Y mendekati 0, ini jadi 3 sin Y per Y. Nah, kalau sudah sin Y per Y, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, ini bisa kita tulis 3 kali 1/1 sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal ini. Nah, seperti biasa, kita misalkan X mendekati θ hingga, itu menjadi Y mendekati 0. Kemudian 1/X kita anggap Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, maka soal ini bisa kita tulis limit Y mendekati 0, ini menjadi 9 kali 1/Y, ini menjadi tangen 1/3Y. Nah, kemudian bisa kita tuliskan limit Y mendekati 0, ini menjadi 9 tangen 1/3Y per Y. Nah, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri, ini bisa kita tuliskan menjadi 9 dikali, ini langsung diambil 1/3 per 1, atau 9 dikali 1/3 sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal ini. Limit X mendekati θ hingga 6 kosekan 3/X per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sekali lagi kita perhatikan, nanti X mendekati θ hingganya, kita ubah menjadi Y mendekati 0, kemudian 1/X itu kita anggap Y, atau X sama dengan 1/Y. Perhatikan di sini ada kosekan, maka kosekan dari X itu adalah 1 per sin X. Nah, kita ubah soal ini menjadi limit Y mendekati 0. Nah, ini menjadi 6 kosekan ya 3Y. Per X-nya kita ubah menjadi 1/Y. Berarti bisa kita lanjutkan sama dengan limit Y mendekati 0. Ini jadi 6 dikali Y per 1. Nah, kosekannya berubah menjadi 1 per sin 3Y. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi limit Y mendekati 0, 6Y per sin 3Y. Nah, dengan sifat limit fungsi trigonometri, ini bisa langsung kita selesaikan menjadi 6/3 sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kita perhatikan soal selanjutnya. Di sini diketahui limit X mendekati θ hingga 14/X dikali kotangen 2/X.
Ya, kita perhatikan sekali lagi ketika X mendekati tak hingga, nanti kita ubah menjadi Y mendekati 0, kemudian 1/X itu kita anggap sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, di sini ada kotangen. Nah, kotangen X itu ingat sama dengan 1/tangen X. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan menjadi limit Y mendekati 0. Nah, ini 14Y jadinya ya, 1/X-nya jadi Y. Nah, ini menjadi kotangen 2Y. Nah, kita ubah kotangennya, berarti menjadi limit Y mendekati 0. Ini menjadi 14Y per tangen 2Y. Nah, berdasarkan sifat rumus fungsi trigonometri, ini bisa langsung kita kerjakan menjadi 14/2 sama dengan 7. Mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal ini. Limit X mendekati tak hingga sin 15/X per sin 3/X. Sekali lagi jangan lupa, X mendekati tak hingga, itu kita ubah menjadi Y mendekati 0, kemudian 1/X sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, untuk soal ini, bisa kita tulis menjadi sama dengan limit Y mendekati 0, ini menjadi sin 15Y per sin 3Y. Ya, berdasarkan sifat limit fungsi trigonometri untuk Y mendekati 0, ini bisa kita tulis langsung menjadi 15/3 sama dengan 5. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kita perhatikan soal limit X mendekati tak hingga 2X tangen kuadrat 4/X per 4 sin 8/X. Kita selalu ingat bahwa X mendekati tak hingga, nanti kita ubah menjadi Y mendekati 0, kemudian 1/X sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, untuk soal ini, kita tuliskan kembali menjadi limit Y mendekati 0, 2 dikali, nah, X-nya kita ubah jadi 1/Y, nah ini menjadi tangen kuadrat 4Y per 4 sin 8Y. Oke? Nah, kemudian kita ubah sedikit menjadi limit Y mendekati 0, ini boleh ditulis 2, tangennya kita uraikan menjadi tangen 4Y dikali tangen 4Y, nah, per, nah 1/Y ini Y-nya turun ke bawah ya, berarti menjadi 4 dikali Y dikali sin 8Y. Nah, ini sudah terlihat seperti bentuk limit fungsi trigonometri untuk Y mendekati 0. Sehingga bisa kita langsung selesaikan menjadi 2/4 dikali ini menjadi 4/1, kemudian ini menjadi 4/8. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi, ini bisa disederhanakan, ya. Kemudian 4 kali 2 kali 8, sehingga jawabannya menjadi 1. Oke, mudah bukan? Ya, untuk soal ini, kamu perhatikan, limit X mendekati tak hingga 1 min cos 12/X per 3/X sin 2/X. Ingat sekali lagi, kita akan selalu ubah X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0, kemudian 1/X itu sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, soal ini kita tuliskan dulu menjadi limit Y mendekati 0, ini jadi 1 min cos 12Y per, ini menjadi 3Y sin 2Y. Nah, kita ubah dulu nih cos 12Y-nya ini ya. Berarti soal ini bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang, dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat 6Y. Nah, per 3Y sin 2Y. Nah, yang bagian atas kita sederhanakan menjadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang 1, tambah 2 sin kuadrat 6Y per 3Y kali sin 2Y. Nah, kita lihat ini 1 dikurang 1 jadi 0 ya. Sehingga soal ini bisa kita tulis limit Y mendekati 0. Ini kita uraikan kuadratnya menjadi 2 sin 6Y dikali sin 6Y per 3Y dikali sin 2Y. Nah, sehingga dengan sifat limit fungsi trigonometri, kita bisa tulis 2 kali 6 kali 6 per 3 kali 2. Berarti sama dengan, ini bisa kita sederhanakan ya, sama dengan 12.
Oke, mudah bukan? Oke, pembahasan tentang soal-soal latihan penilaian harian untuk materi limit dengan X mendekati tak hingga pada fungsi aljabar dan fungsi trigonometri sudah kita bahas dengan cara yang sangat mudah. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.